أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyarul muslimat, hadirat yang semoga kita selalu dalam penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan buku kecil yang bertemakan tazkiyatun nafs. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pensucian jiwa atau pembersihan jiwa kita dengan bersabar. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan bagaimana kita bisa mensucikan diri kita, bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa bersyukur adalah salah satu nikmat dan salah satu ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya, syukur ini bukan perkara yang mudah, karena ia bagian daripada ibadah yang sangat agung. Biasanya ketika sebuah ibadah bernilai pahala yang besar, maka tantangannya juga akan berat. Biasanya jika ibadah itu bernilai pahala yang besar, maka tantangan untuk mengerjakannya juga sulit. Makanya syukur ini mudah untuk dipelajari, namun berat untuk dipraktekkan. Teori yang mungkin mudah, kita membacakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, bagaimana keutamaan orang yang bersyukur, bagaimana cara dan kiat agar kita bisa bersyukur kepada Allah, mudah. Kita bisa bacakan, bahkan banyak buku-buku yang menjelaskan tentang perkara ini. Namun yang menjadi kesulitan bagi kita adalah tatkala kita ingin mempraktekkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang sulit dan berat. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa iman itu terbagi kepada dua bagian saja. Al-imanu nisfani, kata para ulama. Iman yang sekarang kita miliki itu terbagi kepada dua. Sebahagiannya adalah syukur, sebahagiannya adalah sabar.
Jadi iman itu terdiri antara syukur atas nikmat yang Allah berikan, atau sebahagian yang lain adalah sabar dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW mengatakan sungguh mengagumkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena keseluruhan daripada urusan orang beriman itu baik, dan itu tidak terjadi kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Idza asabahu sarra syakara, apabila seorang mukmin itu ditimpakan kenikmatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Namun apabila ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, dia bersabar. Makanya para ulama menjelaskan bahwa unwanus sa'adah salasa, tanda kebahagiaan seseorang itu 3. Tanda kebahagiaan kita di dunia ini tidak keluar dari 3 hal ini. Idza u'tiya syakara, wa idza ubtuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Kata para ulama, 3 tanda kebahagiaan seorang mukmin di dunia ini. Yang pertama, idza u'tiya syakara, apabila diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza ubtuliya sabara, apabila diberikan musibah, bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Yang ketiga, wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia melakukan dosa, segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita tidak akan keluar dari 3 perkara ini ketika hidup di dunia. Ketika Allah berikan kita nikmat, kita wajib mensyukuri. Hukumnya wajib untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, tidak mensyukurinya, kita berdosa. Begitu juga hal yang kedua, tatkala kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya kita bersabar. Bukan hanya sekedar sunnah, bukan hanya sekedar anjuran, udahlah bersabar saja dari musibah yang Allah berikan. Tidak hanya sekedar anjuran, tapi wajib hukumnya kita bersabar dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Tatkala Allah memberikan musibah kepada kita, namun kita tidak bersabar, berarti kita berdosa. Lihat, ketika kita diberikan nikmat, terkadang kita ada yang mensyukurinya, terkadang ada sebagian nikmat itu kita tidak syukuri, kita berdosa. Tatkala Allah menurunkan musibah kepada kita, sebagian musibah itu dapat kita bersabar darinya, tapi ada sebagian musibah yang lain kita tidak bisa bersabar, kita berdosa tatkala kita tidak bisa bersabar. Namun ingat, kunci yang ketiga adalah idza adnaba istaghfara, tatkala kita berbuat dosa. Berbuat dosa, banyak nikmat-nikmat Allah yang belum kita syukuri. Berdosa, banyak musibah-musibah yang Allah turunkan kepada kita, kita tidak sabar, kita berdosa. Tapi ingat, idza adnaba istaghfara, tatkala kita berdosa, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara ini adalah perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada seorang mukmin di dunia ini serta di akhirat. Para hadirat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tema kita yang akan kita bahas pada pagi yang berbahagia ini, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu syukur? Syukur itu adalah memuji, berterima kasih kepada Sang Pemberi. Itu syukur, secara bahasanya seperti itu. Artinya kalau kita katakan bersyukur, ya kita memuji, kita berterima kasih
kita menyanjung zat yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Ini adalah makna syukur secara bahasa. Namun para ulama menjelaskan bahwa rasa syukur seseorang tidak akan sempurna. Rasa syukur seseorang itu tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kecuali harus memenuhi 3 kriteria ini. Jika 3 kriteria ini tidak ada pada diri kita, maka kita belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur itu harus dibarengi dengan pengakuan yang ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Kita betul-betul harus mengakui bahwa apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib untuk kita yakini dalam hati kita. Ini syukur yang pertama. Akui bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum bi ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian dapatkan semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam zikir pagi dan petang kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu adalah semulia-mulianya kalimat istighfar yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lalu kemudian dalam potongan sayyidul istighfar itu adalah abu'u laka bi ni'matika alayya. Lihat, abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui bahwa nikmat yang aku dapatkan ini darimu ya Allah. Lihat pengakuan kita, terbukti bahwa nikmat yang kita dapatkan itu bahwa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita akui di dalam potongan sayyidul istighfar ini. Makanya dalam pengakuan yang lain yang wajib kita akui dalam hati kita, sebagaimana yang sering dibacakan oleh orang-orang yang bertalbiyah ibadah haji dan umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka, innal hamda wan ni'mata laka. Sesungguhnya pujian itu dan kenikmatan itu hanya berasal darimu ya Allah. Pujian hanya untuk Allah, nikmat yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan kita dalam hati. Syarat yang pertama agar syukur kita itu menjadi syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengakuan yang ada pada diri kita. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat di sekitaran kita, seperti falyanzuril insanu, hendaknya manusia itu melihat, falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Allah. Manusia itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk melihat makanan-makanan yang ada sekitarnya. Anna sababnal ma'a sabba, dari mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air. Kita lihat beras yang kita masak menjadi nasi. Siapa yang mendatangkan beras tersebut? Siapa yang menumbuhkan beras itu? Siapa yang memberikan tunas yang bisa keluar dari padi itu menjadi pohon padi? Yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika biji padi tersebut bertunas, siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengakuan seorang mukmin atas nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, agar syukur kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernilai ibadah,
dia tidak boleh keluar dari kriteria yang kedua ini, yaitu bersyukur kepada Allah melalui lisan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan. Apa maksudnya bersyukur kepada Allah melalui lisan? Memuji Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kalimat ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca setiap selesai sholat wajib. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Oleh karenanya kami minta kepada para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berzikir setelah selesai sholat, fokus dan hayati setiap kalimat yang keluar terkhusus pada kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang selama ini engkau berikan yang tidak dapat kami syukuri. Bayangkan kalau kita merenungi, meresapi kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang keluar dari mulut kita, ini pertanda bahwa syukur kita itu sudah hampir sempurna. Namun apabila kita hanya sekedar membaca alhamdulillah, alhamdulillah setelah selesai sholat, itu hanya sekedar mantra-mantra yang seakan-akan tidak kita pahami maknanya. Banyak kaum muslimin membaca zikir setelah selesai sholat hanya sekedar ikut-ikutan saja, rutinitas saja, tapi tidak dia maknai, dia tidak hayati, tidak tadabburi. Bahkan dengan tergesa-gesanya dia membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kapan dia ingin memaknai kalimat alhamdulillah tersebut? Dia hendaknya ketika sampai pada kalimat alhamdulillah, 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 betul-betul lisannya mengucapkan alhamdulillah tersebut seraya merenungi berapa ratus ribu, berapa ratus juta nikmat yang telah dia nikmati di dunia ini dan belum dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu, nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian ceritakan. Jadi di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah selain memuji Allah, kita juga menceritakan nikmat tersebut. Menceritakan nikmat yang Allah berikan pada kita bukan dalam rangka menyombongkan diri, bukan dalam rangka membanggakan diri kita. Kita ceritakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh orang, dalam rangka untuk membanggakan diri. Tidak, bukan itu maksudnya. Kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Misal, alhamdulillah hari ini Allah berikan kesehatan. Dia ngobrol dengan teman-temannya. Alhamdulillah hari ini sehat. Kita bisa menggunakan kesehatan itu duduk di majelis ilmu. Ini kan menceritakan nikmat kepada orang lain dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Apa saja nikmat yang kita dapatkan? Nikmat duniawi, rumah misalnya, kita baru diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita bisa membangun rumah. Lalu dengan begitu kita memanggil teman-teman kita untuk hadir bersama kita dalam rangka mensyukuri rumah baru. Tidak ada masalah. Makan-makan dengan teman kita, undang mereka datang ke rumah, menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Bahkan terlarang seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah tapi tidak dinampakkan, dia sembunyikan.
Dia mampu beli rumah, tapi dia sembunyikan nikmat tersebut. Dia lebih memilih untuk misalnya cuma sekedar ngontrak. Ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia mampu untuk membeli motor, tapi dia memilih untuk jalan kaki. Ini orang tidak bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan berpura-pura tidak mampu padahal kita mampu. Jangan berpura-pura kita tidak mampu untuk membeli sesuatu padahal kita memiliki uang untuk membelinya. Haram hukum. Allah tidak suka itu. Karena itu bukan bagian daripada sifat orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus pintar memilah dan memilih kepada siapa kita menceritakan nikmat ini. Jangan sampai kita menceritakan nikmat ini kepada orang yang suka hasad kepada kita. Jangan pula kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang yang iri kepada kita. Jangan. Karena itu akan merusak nikmat yang ada pada diri kita. Ketika kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang yang suka hasad, iri kepada kita, itu akan membahayakan diri kita sekaligus membahayakan orang lain. Makanya dalam bercerita terhadap nikmat Allah juga kita harus memilih dan memilah kepada siapa kita bercerita, kepada siapa kita memberikan informasi tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak kepada semua orang. Oleh karenanya Nabi Yakub pernah melarang Nabi Yusuf alaihissalam tatkala Nabi Yusuf bermimpi. Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang, 1 bulan 1 matahari yang tunduk kepada Nabi Yusuf. Lalu mimpi itu diceritakan kepada ayahandanya Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub berpesan, wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara kamu. Lihat, dilarang oleh Nabi Yakub. Jangan ceritakan mimpi-mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Kalau diceritakan mimpi-mimpi ini kepada saudara-saudara Nabi Yusuf akan berbahaya. Maka tidak semua kenikmatan itu kita ceritakan kepada setiap orang. Memang ada anjuran, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakan, tampakkan nikmat tersebut, jangan disembunyi-sembunyikan, tunjukkan ini nikmat Allah. Tapi kita juga harus tahu, teman-teman, orang-orang yang di sekitar kita, ada terkadang kita baru beli motor baru yang kita beli, ada tuh tetangga kejang, demam. Ada yang seperti itu ada. Nah, orang seperti ini hati-hati. Jangan sampai kita menceritakannya. Belum kita ceritakan, baru melihat saja kondisinya sudah sampai demam, apalagi sampai kita menunjukkan dan menceritakannya. Oleh karenanya kita harus melihat juga. Boleh kita menceritakan, menampakkan nikmat itu, karena itu bagian daripada syukur kita terhadap nikmat Allah. Tapi hati-hati. Kita juga harus melihat orang. Ada orang yang mungkin dia tidak iri, dia tidak akan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kalau kita ceritakan nikmat itu, hancur hatinya. Dia tidak iri, dia tidak dengki. Tapi kalau kita ceritakan nikmat itu, terkadang dia bisa putus semangatnya, patah hatinya, hancur jiwanya. Ada orang seperti itu, ada. Misalnya dua orang laki-laki berteman, lalu si A dengan si B. Si A ini majulah untuk melamar si fulana, ditolak si A ini. Datang temannya si B, datang melamar si fulana ini, diterima. Si B ini jangan ceritakan kepada si A, karena dia tahu bahwa si A ini juga pernah maju datang melamar tapi ditolak.
wah ini kan nikmat Allah, saya diterima lamaran saya harus ceritakan nih supaya teman saya nih. Lihat dulu teman ini ada rasa juga atau tidak dengan si fulana ini dulu. Oh ternyata ada, jangan, tidak perlu diceritakan. Walaupun dia tidak akan iri, dia tidak akan hasad, tidak dengki pada kita, orang kita teman baik kok gitu. Tapi kan kalau diceritakan kasihan gitu. Nah orang-orang seperti ini tidak perlu, memang kita harus menceritakan nikmat-nikmat tersebut. Begitu juga tatkala kita ingin menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mensyukuri, kita harus bisa menata hati kita dulu. Apa benar kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dalam rangka mensyukuri? Atau jangan-jangan kita ingin berbangga diri? Nah, ini juga harus kita pahami. Kita yang tahu terhadap diri kita. Tatkala kita menceritakan nikmat tadi dalam rangka menyombongkan diri, membanggakan diri, atau memang betul-betul ingin mensyukuri nikmat tersebut. Karena dua perkara ini beda-beda tipis. Yang tahu tentang itu hanya dirinya sendiri. Ada orang yang dia menceritakan nikmat Allah yang memang untuk menyombongkan dirinya. Nih saya nih bisa beli tas harganya 10 juta. Dari gaya bahasanya udah beda gitu. Nih saya bawa nih tas buat kajian, isinya lihat tuh benda-benda mahal, barang-barang berharga di dalamnya. Tasnya 10 juta. Pada temannya bercerita seperti itu. Nah ini bukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, tapi memang ingin menyombongkan diri. Ada orang yang kedua, ya dia bercerita terhadap nikmat yang Allah berikan. Dia dapat membeli tas yang harga 10 juta. Ya memang orangnya mampu untuk melakukan itu. Dari segi zakat harta sudah dikeluarkan, kewajiban harta telah ditunaikan. Dia kepada orang fakir miskin, ya dia juga menyantuninya. Dia mampu untuk beli tas tersebut, silakan, tidak ada masalah, tidak ada larangannya. Dia bercerita kepada temannya, alhamdulillah kemarin suami saya memberikan hadiah pada saya sebuah tas yang harganya 10 juta dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka membanggakan diri. Oleh karenanya para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini bagian daripada syukur kita kepada Allah, yaitu memuji Allah dengan lisan kita dan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah bagian daripada syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, tidak sempurna syukur seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala jika tidak dibarengi dengan anggota tubuhnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah syukur itu tidak hanya pengakuan di dalam hati, tidak hanya pengucapan di lisan, tapi ingat, yang ketiga, bagian daripada bersyukur kepada nikmat Allah adalah anggota tubuh kita ini harus tunduk dan patuh serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi dari anggota tubuh kita ini terhadap maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala anggota tubuh kita ini mampu kita arahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah, untuk menjauhi maksiat dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian daripada syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat anggota tubuh yang Allah berikan ini tatkala kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menjauhi segala maksiat, maka ini bagian daripada syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberikan kelebihan, dan kelebihan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain.
kekuasaan yang begitu besar, kekuasaan yang begitu luas. Dia tidak hanya menguasai manusia saja, bahkan dia menguasai bangsa jin, bahkan beliau menguasai bangsa hewan. Beliau mampu bertutur kata dengan hewan-hewan, beliau mampu berinteraksi dengan para jin. Jin tunduk di bawah kekuasaannya. Luar biasa kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi ingat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'malu ala Daud syukra. I'malu, beramallah engkau wahai keluarga Daud. Daud ini adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Berarti kalau diperintahkan di situ untuk beramal, keluarga Daud termasuk Nabi Sulaiman. Wahai keluarga Daud, kata Allah SWT, i'malu, beramallah dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong jika ada orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hati saya meyakini apapun nikmat yang saya dapatkan dari Allah, tapi dia tidak pernah beramal, tapi dia tidak sholat 5 waktu, bohong syukurnya. Ada orang yang meyakini dalam hati setiap nikmat itu datang dari Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi dia masih bermaksiat kepada Allah, berarti dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dulu dia dalam keadaan yatim, lalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu beliau sebelum mendapatkan risalah kerasulannya, beliau dalam kondisi luntang-lantung, tidak tahu arah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat menjadi rasul, Allah berikan wahyu bagaimana mengenal Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu tekun, begitu serius di dalam beribadah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau, menceritakan beliau itu kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sholat tahajud sampai pecah-pecah kakinya. Aisyah pun kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa ini semua yang kamu lakukan ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah menjanjikan kepadamu bahwa dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah, dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang semuanya telah diampuni oleh Allah. Lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Kalau kita belum jelas status kita ini surganya seperti apa, belum jelas status kita ini dosa ini telah diampuni atau belum, tapi kita tidak lebih berusaha keras sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita adalah dengan salat duha misalnya. Salat duha. Ini bagian daripada syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat persendian tubuh yang masih bisa digerakkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kita ini setiap paginya wajib untuk mensedekahkan setiap persendian tubuh yang kita miliki. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan oleh Rasulullah bahwa manusia ini memiliki 360 sendi.
Cobalah hitung. Dan ternyata sudah ada para dokter yang menghitung bahwa persendian yang ada pada manusia ini berjumlah 360 sendi. Sampai-sampai diceritakan bahwa dokter yang menghitung itu ternyata dokter non-muslim. Ketika dia mendapatkan hadis Rasulullah SAW yang 1400 tahun yang lalu, belum ada teknologi dokter yang canggih yang menghitung persendian itu. Ternyata Rasulullah SAW sudah menghitungnya, tentunya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung oleh dokter pada zaman sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki ternyata benar 360 sendi. Dokter yang non-muslim ini tadi, karena melihat kemukjizatan sabda Rasulullah SAW ini, dia masuk Islam, beriman kepada hadis Rasulullah SAW, beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah, 360 sendi ini setiap paginya wajib untuk kita sedekahkan. Andai kata satu persendian ini wajib untuk disedekahkan senilai 1.000 rupiah, berarti kalau dikalikan 360 berapa totalnya? Berapa totalnya? 1.000 rupiah dikalikan 360 sendi, berarti 36.000, 360.000 sehari. Mampu kita mengeluarkannya? Ya bagi yang mampu, tapi kebanyakan kita tidak mampu. Bayangkan setiap hari kita harus bersedekah 360.000. Jangankan tiap hari, Ustaz, sebulan sekali saja. Uang SPP sekolah anak kami aja sekarang ini, ya Allah, kondisi seperti ini Ustaz, susah. Gimana mau setiap hari mengeluarkan 360.000? Bayangkan, kita bangun di pagi hari, tangan ini masih bisa bergerak, leher kita masih bisa melihat ke kiri, ke kanan, kaki masih bisa melangkahkannya. Itu bukankah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Namun apakah nikmat itu sudah kita bayar? Belum mampu kita untuk membayarkannya. Namun kalaulah kita tidak mampu untuk membayar senilai sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW tadi, sudahkah kita syukuri? Belum. Terus bagaimana kita mau dikatakan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur? Makanya kata Rasulullah SAW, setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Jadi kalau kita ingin mengganti sedekah tadi yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk kita keluarkan setiap paginya, dalam rangka ingin membayar anggota tubuh kita dari persendian-persendian yang bisa bergerak di pagi harinya, ingin kita bayar itu semua dengan keluarkan sedekah, bisa diganti dengan ucapan subhanallah. Karena kata Rasulullah, setiap kalimat tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah, dan setiap amar ma'ruf, kita mengajak kebaikan. Yuk Bu, kita ngaji Bu, ayo Bu, kita ini Ibu, ayo Ibu, kita melakukan ini Ibu, Ibu jangan begini, itu sedekah kita. Itu sedekah kita. Namun itu semua belum tentu bisa membayar sedekah yang diwajibkan terhadap persendian kita tadi ini. Makanya kata Rasulullah SAW, dan tercukupi itu semua dengan 2 rakaat salat duha yang kita lakukan. Jika kita ingin menggantinya, ya kerjakan salat duha 2 rakaat kata Rasulullah SAW, dalam bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Kita bangun di pagi hari masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Betapa banyak saudara-saudara kita bangun di subuh hari, tiba-tiba tensi darahnya tinggi, pembuluh darahnya pecah, stroke. Ini baru bangun subuh nih, mau sholat subuh bangun,
tiba-tiba stroke. Bayangkan, apa yang bisa dilakukan ketika sudah stroke? Keinginan untuk datang ke masjid, ngaji besar, tapi tidak mampu lagi. Inilah kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dengan lisan, tapi bukan hanya dengan pengakuan dalam hati, tapi ada bukti nyata teraplikasikan, anggota tubuh kita itu betul-betul mensyukurinya. Kita sehat nih. Untuk apa kita gunakan kesehatan kita itu? Mata kita ini masih bisa melihat. Alhamdulillah. Sudahkah kita syukuri itu? Terkadang kita ini lupa mensyukuri nikmat yang sudah sering kita nikmati gitu. Nikmat yang sudah sering berada pada diri kita ini, seakan-akan itu merupakan hal yang wajib Allah berikan kepada kita gitu. Seperti bisa melihat, bisa menghirup, bisa mendengar, tangan bisa menggapai, kaki bisa melangkah. Itu kan nikmat sehari-hari yang meliputi kita gitu. Sering kita nikmati kenikmatan itu. Nah, kenikmatan yang seperti itu ternyata banyak orang lalai dalam mensyukurinya. Kenapa? Seakan-akan itu perkara yang wajib, mau nggak mau Allah harus berikan ini. Gitu. Padahal itu adalah keyakinan yang salah. Apa urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan kita mata bisa melihat. Tidak ada kewajiban itu. Tapi seakan-akan kita yang mengaku seperti itu gitu. Buktinya tidak ada rasa syukur kita terhadap kenikmatan anggota tubuh yang Allah berikan itu. Mata yang bisa melihat, bayangkan, untuk mengetahui betapa besarnya nikmat mata ini, ibu-ibu sekalian, coba nanti pulang ke rumah supaya tahu nih bahwa nikmat mata itu sangat besar manfaatnya. Tapi selama ini kita tidak merasakan itu gitu. Kita tidak pernah merasakan nikmat gitu, bisa melihat tuh tidak merasakan nikmat gitu. Sehingga tidak pernah kita syukuri. Coba nanti dipraktekkan sampai di rumah, nggak usah lama-lama, 1 jam saja. Tutup matanya. Kalau bisa diikat matanya itu, diikat dengan kain, nggak usah lama-lama, 1 jam. Bagaimana rasanya? Praktekkan dulu, supaya kita bisa mensyukuri nikmat mata itu. Tutup sampai 1 jam, lalu beraktivitas seperti biasa. Ibu pergi ke kamar mandi, meraba mana pintunya, menggapai sabun, di mana letak sabun, mau sikat gigi, di mana odolnya, di mana sikatnya. Kita mau masak, berapa ukuran airnya, berasnya berapa, mana kompornya, kita semua meraba. Itu 1 jam, tidak usahlah sampai 1 hari 24 jam, tidak, 1 jam saja praktekkan. Lalu kemudian kita buka mata kita kembali dan bisa melihat. Mungkin dengan seperti itu kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi, ingat, dengan anggota tubuh itu, dengan cara beribadah kepada Allah, jauhi maksiatnya. Itu menjadi kunci bahwa seseorang ingin bersyukur kepada nikmat Allah dari anggota tubuh yang Allah berikan itu dengan cara beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, jauhi maksiatnya. Telinga yang bisa mendengar ini, untuk apa kita gunakan? Bagaimana kita mensyukurinya? Kuncinya adalah bagaimana kita mensyukurinya. Dengarkan perkara-perkara yang baik-baik. Tatkala ada suara-suara yang tidak baik, yang itu mengandung unsur maksiat, segera berpaling. Tangan, bagaimana kita mensyukuri tangan kita yang masih bisa bergerak? Jangan mengambil hak orang lain, dan tunaikan hak-hak tangan kita. Jangan mengambil hak orang lain, jangan suka memukul orang lain, jangan suka mencuri hak orang lain.
Itu adalah bentuk syukur kita terhadap tangan yang Allah berikan. Bagaimana kita mensyukuri lisan kita ini, mulut kita ini masih bisa berbicara dengan enaknya dan entengnya, kita bisa mengeluarkan huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat. Saat ini kita bisa mengeluarkan itu. Bagaimana kita mensyukurinya? Jangan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sembrono, tanpa berpikir dulu. Apa saja keluar dari mulut kita, sampai hewan-hewan yang ada di kebun binatang pun keluar. Itu tidak mensyukuri nikmat mulut yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian, saya punya teman juga, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepadanya. Beliau kena stroke, tapi dari kesehatan, dari ujung kaki ujung kepala beliau sehat, alhamdulillah, bisa jalan, beraktivitas seperti biasa. Tapi ada syarat ngomongnya itu masih terganggu. Jadi kalau dia mau ngomong itu susah sekali. Kita pun tidak paham gitu apa yang beliau ucapkan dia. Lihat, tatkala nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita sadar bahwa lisan kita ini ternyata mahal harganya. Nikmat yang besar sekali. Namun kadang kita tidak menyadari itu, kecuali ketika nikmat itu diambil oleh Allah. Ketika diambil oleh Allah nikmat itu pada diri kita, baru kita sadar, oh itu baru nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa untuk disyukuri. Begitulah manusia. Manusia terkadang bergelimang dengan nikmat yang besar yang Allah berikan, tapi dia lupa untuk mensyukurinya. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita adalah kita melakukan sujud syukur. Kita lakukan sujud syukur, kita mendapatkan kabar gembira, kita mendapatkan nikmat yang besar, kita langsung menyempurkan diri kita untuk bersujud. Apakah perlu dengan bersujud? Tidak perlu. Pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak perlu. Tidak perlu dalam kondisi bersuci, tidak perlu dalam kondisi menutup aurat. Misal kita dalam kondisi berumah, ya di rumah pakaian biasa, sehari-hari di rumah. Kita mendapatkan informasi, telepon dari suami saking gembiranya memberikan informasi kepada kita, alhamdulillah saya dinaikkan pangkat saya di tempat beketan pangkat. Ini kan kenikmatan. Dengan begitu kita mendengarkan kabar gembira tersebut, kita bersujud, menyungkurkan diri kita dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini disebut dengan sujud syukur. Kita mendapatkan informasi dari anak kita, alhamdulillah Umi, alhamdulillah Mama, saya telah lulus dengan nilai yang terbaik. Dapat kabar gembira. Dengan begitu kita mensyukuri nikmat tersebut, sujud syukur. Itu bentuk syukur kita dengan anggota tubuh yang kita miliki. Ini perhadiran yang oleh Allah SWT, 3 syukur yang tadi disebutkan oleh para ulama. Jika ketika ini tidak ada, maka belum dikatakan kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami ulangi, bersyukur dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa itu nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan memuji Allah, dengan kita menyebutkan nikmat tersebut, menceritakannya. Ini adalah bentuk syukur kita melalui lisan. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh kita, yaitu beribadah kepada Allah dan jauhi kemaksiatan. Nah, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama bahwa keutamaan orang yang bersyukur terhadap nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lindungi dia dari azab Allah. Allah akan jauhi dia dari
azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surah An-Nisa ayat 147, bagi yang bawa bukunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab kalian. Lihat. Allah tidak akan mengazab kalian jika apa? In syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Ini dua kunci yang harus dipegang. Allah tidak akan mengazab kita di dunia ini dan di akhirat jika kita bersyukur dan beriman. Ada orang yang bersyukur tapi tidak beriman, ada. Orang-orang muslim, mereka mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, mengakui. Seperti orang jahiliyah terdahulu, mereka kalau ditanyakan siapa yang memberikan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, mereka jawab Allah. Mereka jawab Allah. Mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan mereka ucapkan. Bahkan mereka terkadang melakukan dengan amalan-amalan mereka. Tapi amalan mereka itu tidak diterima karena mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bersyukur, dia beriman, maka dua poin penting ini akan menjauhi seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang pandai bersyukur adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manna Allahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami uji. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami uji mereka, orang-orang kaya itu dengan orang-orang miskin. Lihat, Allah uji orang-orang kaya. Berupa apa ujiannya? Berupa terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Karena biasanya orang-orang miskin ini lebih mudah untuk mendapatkan hidayah. Biasanya orang-orang miskin ini lebih mudah untuk mentaati Allah dibandingkan dengan orang-orang kaya. Tapi ini tidak semua. Ini hanya sekedar kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Dilihat di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, yang paling banyak mengikuti Rasulullah SAW itu adalah dari kalangan hamba-hambanya yang lemah. Dari hamba sahaya, orang-orang miskin, ada orang-orang kayanya, Khadijah, Abu Bakar, Utsman, Umar, orang kayanya. Tapi kebanyakannya orang-orang miskin. Kebanyakan orang-orang kaya di zaman jahiliyah itu mereka sombong gitu, enggan, gengsi dong. Kami ini siapa? Muhammad itu siapa? Muhammad siapa kok berani mendakwai kami? Apa jabatannya? Sebesar apa kekayaannya? Sombong. Makanya kata para ulama, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dari orang-orang miskin tadi, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah berikan keistimewaan. Berupa apa keistimewaan itu? Berupa hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka mudah untuk menerimanya. Oleh karenanya para hadirin yang ada Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak banyak orang-orang yang bisa dan pandai bersyukur. Tidak semua orang mampu untuk bersyukur. Jangankan kita tidak menceritakan orang lain, kita menceritakan diri kita sendiri. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini.
Sudah berapa fasilitas nikmat yang sudah kita nikmati di pagi hari ini? Mungkin tidak terhitung. Berapa banyaknya tidak terhitung. Apakah sudah kita syukuri? Belum. Ada satu dua ya. Nikmat baru bangun tidur, ya kita syukuri dengan baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa kita syukuri. Nikmat habis selesai sarapan, biasanya begitu. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi nikmat-nikmat yang lain belum kita syukuri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata cuma sedikit, kata Allah, hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Makanya ketika itu di suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah dikagetkan dengan doa seseorang yang ketika itu sedang mengerjakan tawaf. Namun orang yang tawaf ini selalu mengucapkan dan mengulangi doa, ya Allah jadikanlah aku dalam golongan orang yang sedikit itu ya Allah. Ya Allah jadikanlah aku dalam golongan orang yang sedikit itu ya Allah. Umar kaget, terheran-heran. Kenapa nih orang kok sering sekali kalau baca doa, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang yang sedikit itu? Ditanya oleh Umar, wahai fulan, saya tadi sering sekali mendengarkan Anda membaca doa Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang sedikit itu. Apa maksud Anda? Dijelaskanlah oleh laki-laki tersebut kepada Umar, wahai Umar, lihatlah dalam Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur? Tidak banyak orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sedikit itu. Lihat, ini bukti bahwa tidak banyak orang yang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada musuh yang besar yang ada di sekeliling kita. Dan permusuhan itu telah diikrarkan oleh iblis. Ketika iblis ingin diusir dari surga, beserta Nabi Adam diusir juga dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, izin agar menyesatkan anak cucunya Nabi Adam. Lalu diberikan izin tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Lalu iblis pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah iblis mengatakan, berjanji agar akan menyesatkan anak cucu Adam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Kata iblis mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kata iblis mengatakan, ya Allah, sungguh aku akan goda mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka. Niscaya engkau akan mendapati mereka sedikit sekali yang akan bersyukur. Lihat janji iblis. Niscaya ya Allah, engkau akan mendapati anak cucu Adam itu cuma sedikit yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena ada musuh yang selalu menghalangi kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Dia selalu goda kita, dia selalu ganggu kita. Dia tidak mampu mengganggu dan menggoda kita dari arah depan, dia berpindah dari arah belakang. Dari belakang juga dia gagal, dia akan berpindah ke arah kanan. Dari kanan gagal juga, dari arah kiri dia tidak akan putus asa. Syaitan tidak akan putus asa untuk menggelincirkan manusia agar tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, tidak mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya apakah ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat-nikmatnya, atau menjadi hamba Allah yang bisa bersabar karena ujiannya, memilih yang mana dulu? Memilih kaya bersyukur atau miskin bersabar? Hah? Milih yang mana ini? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Iya, saya juga itu milih sama. Cuma berat, tantangannya berat, ujiannya berat. Musuh kita tidak terlihat, tapi mau tidak mau karena memang kita memilih ya kaya tapi bisa bersyukur gitu, kita harus hadapi musuh tersebut. Makanya kita harus mengenal siapa musuh kita tersebut, agar kita bisa memenangi pertandingan ini, bisa keluar dalam pertandingan tersebut mendapatkan predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Walaupun dua-dua ini juga baik, artinya ada orang kaya yang bersyukur itu baik, ada orang miskin yang bersabar itu juga baik, karena itu adalah keadaan orang mukmin yang tadi sudah kita sebutkan bahwa seluruh keadaan orang mukmin itu baik. Seluruh keadaan orang mukmin itu baik. Jika dia dapat nikmat bersyukur, jika dia dapat musibah bersabar. Baik, namun kalau ada pilihan, pastilah manusiawi kan? Manusiawi, kaya bersyukur, miskin bersabar, ya kita pasti akan memilih kaya bersyukur. Namun sekali lagi, hati-hati bahwa itu tidak mudah, karena banyak orang yang tergelincir tatkala diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti itu. Walaupun alhamdulillah sebagian kecil dari kaum muslimin mereka mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka diberikan rezeki yang lebih oleh Allah. Mereka berbagi kepada saudara-saudara yang lain. Allah berikan nikmat yang besar. Dia sisahkan sebagian hartanya untuk merenovasi masjid, untuk bangun masjid, untuk mendirikan sekolah gratis. Ada orang seperti itu. Ini bentuk syukur dia terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau kita memilih menjadi orang kaya bersyukur, hati-hati. Hati-hati. Kalau hartanya masih disimpan, dipegang, tidak dikeluarkan, dia tidak bersyukur. Berdosa, haram hukumnya. Kita sudah sebutkan tadi, bersyukur hukumnya wajib. Kalau diberikan kekayaan oleh Allah, harta itu hanya disimpan saja, diinvestasikan sana, investasikan di sini, beli rokok ini, beli rokok itu, beli mobil A, B, C, semua tipe mobil dibeli, tapi dia tidak keluarkan sebagian daripada hartanya itu untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan agama Islam ini, maka dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini terancam azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan, kata Allah. Namun jika nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu kalian ingkari, kalian diberikan nikmat sehat tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, kalian diberikan rezeki lebih tidak dikeluarkan untuk orang-orang miskinnya, itu yang kalian lakukan, kalian ingkari nikmat itu, ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada ruginya kalau kita sudah mampu, memiliki kemampuan, keluarkan harta kita tersebut. Jangan pelit. Jangan pelit. Semakin kita mengeluarkan harta kita, semakin akan ditambah oleh Allah. Itu janji Allah. Karena bentuk syukur kita dengan mengeluarkan harta tersebut berbanding lurus dengan rezeki yang Allah akan tambahkan. Semakin kita bersyukur, keluarkan, maka akan semakin ditambah dan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan begitu juga kita tidak berambisi. Jangan sampai berambisi terhadap perkara dunia yang Allah ingin berikan kepada kita ini. Karena ketika kita terlalu berambisi untuk menjadi orang kaya sehingga menghalalkan segala cara, juga tidak ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Yang ada stres. Kenapa? Karena sifat merasa cukup, qanaah itu hilang pada dirinya. Ketika seseorang tidak diberikan sifat qanaah, rasa cukup, dia tidak akan bersyukur. Ini kuncinya. Seseorang kalau sudah tidak diberikan oleh Allah sifat qanaah, merasa cukup, ada aja yang kurang. Udah diberikan, udah dapat, sudah bisa membeli rumah, sudah bisa membeli mobil, tapi merasa kurang. Biasanya orang seperti ini dia tidak akan pernah mensyukuri nikmat Allah. Kalau sudah tidak mensyukuri nikmat Allah, dia terancam tidak akan bahagia di dunia ini, nanti pun di akhirat seperti itu. Tapi kalau ada orang yang kaya namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping itu sifat qanaah, merasa cukup, tidak terlalu berambisi, ada nikmat Allah dia ambil. Tidak ada juga tidak terlalu ngoyo gitu, tidak terlalu berambisi dengan menghalalkan segala cara. Ini orang yang qanaah. Biasanya orang seperti ini dia pasti akan mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, saya dapatnya sekian, Alhamdulillah bulan ini proyeknya tidak lulus misalnya, tidak tembus, tapi kemarin alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya dapat proyek ini. Dia mensyukuri nikmat yang telah didapatkan. Nah, orang yang sudah qanaah pasti akan mensyukuri nikmat Allah. Kalau sudah mensyukuri nikmat Allah, kebahagiaanlah yang akan meliputinya. Oleh karenanya para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bisa dan pandai dan harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan yang besar di dunia ini dan kenikmatan-kenikmatan yang besar pula di akhirat. Oleh karena itu para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak untuk membaca doa. Memperbanyak membaca doa agar diberikan kemudahan untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz." Lalu Rasulullah SAW pun berpesan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, bacalah doa ini setiap kali selesai sholat." Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa. Salah satu upaya kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, jangan lupa berdoa. Apa doanya dan kapan dibaca? Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua, alhamdulillah. Tapi jangan lupa diamalkan. Kapan kita membacanya? Kata para ulama, setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat itu apakah setelah salam atau sebelum salam? Ini khilaf para ulama. Membaca doa ini ada yang mengatakan setelah salam, ada para ulama yang mengatakan sebelum salam. Wallahu a'lam, dua-duanya boleh diamalkan. Boleh kita baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebelum salam. Jadi setelah kita membaca doa berlindung dari 4 hal itu,
berlindung dari fitnah kematian, fitnah kehidupan, azab kubur, dan fitnah dajjal. Lalu kemudian kita baca doa ini, tidak mengapa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh juga kita membaca doa ini setelah selesai salat. Misalnya setelah kita astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kita berzikir. Setelah kita berzikir, baca doa ini. Tidak mengapa. Jadi dua-dua boleh diamalkan. Wallahu a'lam, saya lebih cenderung sering mengamalkan untuk bacakan doa ini sebelum salam. Sebelum salam agar tahiyat kita juga lebih lama gitu. Jadi baca doa ini. Doa ini sangat bagus sekali. Artinya Rasulullah SAW tadi mengajarkan kepada Muaz, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, supaya bisa selalu berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrika, ya Allah bantu pula aku ya Allah agar bisa selalu bersyukur terhadap nikmatmu ya Allah. Yang ketiga, ya Allah bantu pula aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku, untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik. Jadi kita mohon pertolongan, mohon bantuan kepada Allah SWT dari tiga hal ini. Dari selalu bisa mengingat Allah, bisa selalu berzikir, bisa selalu mensyukuri nikmat Allah, dan selalu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kami pribadi, dan semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa pula kita mengajak dan mendakwai orang-orang terdekat dengan kita agar bisa selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkewajiban untuk memberikan kita nikmat. Andai kata hari ini Allah stop, kamu tidak ingin bernafas, itu kehendak Allah. Stop, hari ini kamu tidak bisa melihat, itu kehendak Allah. Stop, hari ini kamu tidak bisa berbicara, itu kehendak Allah. Namun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan fasilitas hidup, wajib untuk mensyukurinya. Wajib untuk mensyukurinya. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun kita, atau seberapa buruknya pun keadaan kita, kita tetap harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena itu merupakan hal yang wajib. Tatkala kita ingkar terhadap nikmat Allah, tidak mensyukurinya, ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, memberkahi umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari segala mara bahaya, dan semoga Allah melindungi kita dari setiap hal-hal yang akan membahayakan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.